Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Iya, di depan kalian sudah ada sebuah laptop ganas dari MSI, yaitu MSI Delta 15. Bayangkan aja, laptop ini udah pakai AMD Advantage Edition. Bagi kalian yang belum tahu apa itu AMD Advantage, sedikit singkat aja. AMD Advantage adalah satu kesatuan yang dimana ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan ketika laptop tersebut ingin mendapatkan julukan AMD Advantage Edition, yaitu Premium Display, API Valid Performa, dan juga Build to Game. Dan laptop ini udah memenuhi semua standar yang sudah ditentukan. Nah, kebetulan juga harga dari laptop ini tuh udah mulai turun karena memang AMD seri 6000 pengen keluar. So di video kali ini kita akan ngebahas semenarik apa laptop yang satu ini. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Pertama kita lihat dari segi desainnya terlebih dahulu. Nggak kayak kebanyakan laptop gaming yang ada di pasaran, yang dimana desainnya itu terlalu meceng dengan penuh nuansa RGB. Tapi laptop ini memiliki tampilan yang sangat low profile, dan ini cocok banget buat kalian yang suka dengan desain polosan seperti ini. Dibuka dengan satu tangan pun juga laptop ini bisa, udah kayak ala-ala laptop mahal gitu. Dan terpenting angle-nya ini bisa dibuka hingga 180 derajat. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian atasnya ini ada sedikit logo kecil yang dimana MSI ini menyebut dengan logonya adalah simbolit Thunderbird. Dan juga di bagian engsel kanan kirinya ada logo seperti ini juga. Nggak kayak kebanyakan laptop gaming yang ada di pasaran, bobotnya terasa berat. Namun laptop ini tuh memiliki bobot yang nggak berat-berat banget, karena memang bobot dari laptop ini sekitaran di bawah 2 kg, lebih tepatnya 1,9 kg aja. Buat seukuran laptop gaming ini luar biasa banget ya, bahkan dibawa kemana-mana pun juga masih terasa nyaman. Ya memang yang beratnya itu bukan laptopnya kalau menurut saya, yaitu adapternya, karena memang adapternya itu hampir sekitaran sekilo, ya sekilo lebih kayaknya nih adapternya, soalnya berat banget. Jadi total kalau misalkan kita bawa laptop dengan adapternya ya kurang lebih sekitaran 3 kg ya guys ya. Jadi memang cukup lumayan berat sih kalau kita bawa adapternya. Lalu buat pembuangan panas alias fan, di sini MSI Delta 15 ini sangatlah banyak banget ya guys ya buat pembuangan panasnya. Di bagian atas keyboard kalian bisa lihat aja, fan-nya ini konsepnya keren ya, dan MSI menyebut ini dengan konsep tornado. Buat cooling systemnya juga MSI menyebut dengan nama Cooler Booster 5 yang memiliki 2 kipas dan juga 6 pembuangan panas yang diklaim oleh MSI dapat mengurangi panas hingga 2 derajat Celcius dalam kondisi penggunaan berat. Jadi buat kalian yang suka main game berat akan terasa adem. Nantinya kita bakalan tes juga untuk masalah temperatur dari laptop yang satu ini. Buat kelengkapan port, laptop ini memiliki 2 port USB Type-C, lalu 2 port USB 3.1, 1 port HDMI, 1 port mini display, dan juga 1 port power charging. Sayangnya memang laptop ini buat sekelas gaming tidak memiliki port Ethernet cable. Oke, untuk masalah layar, laptop ini tuh udah memadai banget ya guys ya, karena buat sekelas gaming untuk masalah layar itu cukup diutamakan. Apalagi laptop ini udah masuk ke kelas AMD Advantage, jadi spesifikasi yang diberikan udah nggak main-main. Buat ukuran layar sendiri memiliki diagonal sebesar 15,6 inch beresolusi Full HD+. Panel sendiri udah pakai panel IPS level. Terus juga untuk refresh rate-nya udah 240 Hz. Color game mode-nya juga udah di angka 100% sRGB. Di atas kertas spesifikasi yang diberikan udah cukup mumpuni banget bagi saya, karena buat editing pas waktu main color grading di laptop ini tuh cukup terasa enak. Terus juga buat main game udah sangat-sangat nyaman lah, karena refresh rate-nya yang udah 240 Hz. Terus juga ada yang namanya anti glare, jadi laptop ini bisa menahan pantulan cahaya. Buat bezelnya sendiri di sini memang agak sedikit lumayan tebal buat bezel bagian bawah, namun kalau buat bagian atasnya agak sedikit lumayan tipis. Ini berfungsi untuk buat naruh webcam ya guys ya, dan kualitas webcam yang diberikan juga ya menurut saya biasa aja sih, nggak bagus-bagus banget. Jadi rekomendasi saya kalau misalkan kalian pengen live streaming pakai ini laptop,
pakailah webcam eksternal. Sekarang kita bahas bagian jeroannya alias performanya, karena laptop gaming identik dengan spesifikasi performa yang sangat ngebut. Nah, buat prosesornya dia pakai AMD Ryzen 7 5800H. RAM-nya sendiri berkapasitas 16GB, DDR4 3200 MHz. SSD-nya sendiri udah 1 TB NVMe dan speed rate-nya itu di angka 2500-an. Ini skor yang cukup lumayan tinggi tapi nggak terlalu tinggi-tinggi banget buat laptop sekelas gaming. Terus juga untuk graphic card-nya dia pakai AMD Radeon RX 6700M dengan 10GB di DDR6. Nah, di sini saya udah menguji untuk masalah performanya dengan catatan dalam kondisi laptop di charging ya guys ya, alias kecolok di power. Nah, buat tes rendering menggunakan aplikasi Adobe Premiere 2022 buat resolusi 1080p dengan footage 10 menit, di Steam mendapatkan waktu sekitaran 2 menitan aja buat rendernya. Terus juga buat benchmarknya pas waktu saya cek menggunakan PC Mark Benchmark, di sini mendapatkan skor di angka 6731. Lalu di aplikasi Cinebench R23 buat single core-nya di angka 10 ribuan dan multicore-nya itu di angka 1372. Selanjutnya kita beralih ke gaming test. Di sini saya main Valorant dengan settingan rata kanan. FPS yang didapat itu bisa hampir di angka 300 FPS. Walaupun memang rata-rata FPS-nya itu di angka 250 FPS, tapi ini ya udah cukup lumayan mantep lah menurut saya guys ya. Buat main game Warzone dengan settingan rata kanan set 2K, ini inget loh ya, settingan 2K. Dapat FPS di angka 60 sampai 70 FPS. Wow, ini luar biasa banget. Bahkan FPS-nya ini bisa mengalahkan sekelas desktop saya. Ya, PC saya buat settingan 2K dengan settingan rata kanan buat main Warzone aja, FPS itu di angka 45 sampai 55 FPS. Tapi laptop ini bisa sampai 60-70-an FPS. Wow, luar biasa bukan? Buat masalah suhunya pun juga saya akuin lah dari laptop ini tuh adem. Apa mungkin karena kombinasi dengan prosesor AMD Ryzen 7 ini. Jadi memang terasa adem nih laptop. Yap, memang walaupun adem, fan-nya itu cukup lumayan berisik nih guys. Kalian bisa dengar aja buat masalah fan-nya. Kalian juga kalau misalkan ngegame di laptop ini tuh nggak usah bawa keyboard eksternal sepertinya, karena memang keyboard dari ini laptop udah enak banget, nyaman. Dan juga yang saya suka di sini tombolnya gede-gede, jadi nggak gampang typo gitu loh. Buat trackpadnya pun juga di sini cukup lumayan besar, nggak kegedean banget sih bagi saya, ya cukup standar lah. Dan juga keyboardnya sudah RGB pastinya, cuman RGB-nya ini sayangnya satu panel ya guys ya, jadi kalian nggak bisa gonta-ganti warna di setiap keypads-nya. Buat baterai sendiri, ini laptop bisa bertahan hingga 12 jam. Nah, buat harganya sendiri, ini laptop udah mulai turun yang cukup lumayan drastis. Harga pertama kali launching itu sekitaran 28 juta. Tapi sekarang harganya dari laptop ini tuh udah sekitaran 23 jutaan aja. Turunnya hampir 5 juta loh guys ya. Kalau misalkan kalian minat, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Kesimpulannya, menurut saya ini laptop menarik banget buat kalian yang suka dengan tampilan low profile tapi kalian suka ngegame. Karena kebutuhan lain seperti editing di laptop oke. Buat kebutuhan sekelas bisnis juga oke. Atau buat dibawa kemana-mana pun juga masih enak aja. Karena ini laptop bobotnya cuma sekitaran 1,9 gram aja. Tidak seperti laptop gaming yang ada di pasaran yang beratnya itu sampai 2,4 gram. Bahkan ada yang sampai 3 kilogram loh. Tapi laptop apa ya? Tapi yang jelas saya cukup puas lah bisa ngebahas laptop MSI Delta 15 ini. Ya semoga MSI bisa ngasih laptop lainnya sih ya buat kita bahas. Ya mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita ya guys ya di @sarafintechno. Jika teman-teman pengen nanya itu brand kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya and goodbye.